Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Andri Alfarezi sebagai moderator di kelompok 2 ini. Kami akan membahas tentang linguis. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya yang pertama adalah M. Rizky Al-Bukhari. Yang kedua ada Didia Kurniawan. Yang ketiga ada saya sebagai moderator. Yang keempat ada Indra. Yang kelima ada Wirosa. Yang keenam ada Fiersa. Yang ketujuh ada Nadia Dewi Pertiwi. Materi pertama akan dibacakan oleh Fiersa. Baik, saya akan menjelaskan tentang penolakan. Pengolahan data dalam sistem komputer membutuhkan struktur yang efisien. Ada yang memiliki keterbatasan karena ukurannya statis dan sulit melakukan penambahan atau penghapusan data. Oleh karena itu, digunakan linked list sebagai struktur data dinamis yang lebih fleksibel. Linked list memungkinkan data ditambah dan dihapus dengan mudah karena menggunakan nada yang saling terhubung. Pemahaman linked list penting karena banyak digunakan dalam pemrograman dan menjadi dasar struktur data lainnya. Lalu, pengertian linked list. Linked list adalah salah satu struktur data yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung melalui pointer. Setiap node menyimpan data dan alamat memori yang berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis linked list. Jenis-jenis linked list terdapat 3, yaitu yang pertama ada single linked list, double linked list, dan circular linked list. Single linked list yaitu setiap node memiliki satu pointer yang menuju ke node berikutnya, berasal hanya satu arah atau maju. Yang kedua ada double linked list, artinya setiap node memiliki 2 pointer, mundur ke pointer sebelumnya atau next ke pointer berikutnya atau node berikutnya. Yang ketiga ada circular linked list, yang artinya node terakhir menuju kembali kepada node pertama, membentuk lingkaran tertutup. Oke teman-teman, ini adalah insert node visualisasi langkah demi langkah. Sebelum insert 20 antara 10 dan 30. Ini data 10, 30, 50. Kita memasuki langkah-langkahnya ya teman-teman. Langkah pertama, buat node baru dengan data 20. Langkah kedua, set next pointer node baru setelah angka 30. Langkah ketiga, set next pointer node 10, masukkan node baru yaitu node 20. Sesudah insert, maka kita akan mendapatkan hasilnya 10, 20, 30, dan 50. Itulah teman-teman insert node visualisasi langkah demi langkah. Baiklah, saya akan menjelaskan perbandingan array dan linked list. Langsung saja saya akan membandingkan 7 aspek perbandingan array dan linked list. Bisa dilihat di samping saya. Yang pertama ada alokasi memori. Array, ukuran memorinya ditentukan dari awal dan biasanya tetap. Sedangkan linked list, ukuran memorinya bisa bertambah atau berkurang saat program berjalan. Yang kedua, ada akses elemen. Array sangat cepat mencari data karena bisa langsung ke indeks tertentu, sedangkan linked list harus dicek satu persatu dari awal sampai data ditemukan. 3. Insert atau delete di awal. Array cenderung lambat karena semua elemen harus digeser, sedangkan linked list cenderung cepat karena hanya mengubah pointer. Yang keempat, ada insert atau delete di tengah. Array dan linked list membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mencari posisi data terlebih dahulu. Yang kelima, ada penggunaan data. Array lebih hemat karena hanya menyimpan data, sedangkan linked list lebih boros karena setiap data memiliki pointer tambahan. Yang keenam ada chat performance. Array performance-nya lebih baik karena data tersusun berdekatan di memori, sedangkan linked list kurang optimal karena data tersebar di memori. Yang ketujuh, ukuran fleksibel. Array ukurannya lebih sulit diubah, sedangkan linked list
ukurannya fleksibel dan mudah bertambah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kata link list. Yang pertama ada musik player, playlist lagu menggunakan singular link list. Lagu terakhir terhubung ke lagu pertama. Yang kedua ada web browser history, yaitu tombol back atau forward menggunakan double link list untuk navigasi riwayat. Yang ketiga ada undo atau redo, fitur undo redo pada next editor menggunakan start berbasis link list. Yang keempat ada preview antrian cetak menggunakan struktur Vivo berbasis single link list. Yang kelima ada memory allocation. OS menggunakan link list untuk manajemen blok memori bekas atau free list. Yang terakhir ada hash table chaining, collision handling pada hash table menggunakan link list di setiap bucket. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan program link list sederhana menggunakan C++. Pertama, di sini kita punya struktur node. Nah, di dalam struktur node ini kita punya data. Nah, data itu untuk menyimpan nilai. Nah, dan ini pointer next. Ini pointer next namanya ya. Ini berfungsi untuk menunjuk ke node berikutnya. Nah, intinya ini nih terhubung. Ini tuh terhubung, jadi saling terhubung harus. Oke. Nah, kita selanjutnya ada head. Nah, head ini adalah petunjuk ke node pertama. Kalau nilainya 0 berarti link list masih kosong atau belum ada data. Kayak gini. Kayak gini contohnya nih. Kalau ini kan belum ada data, kita tampilkan dia kosong, listnya kosong. Dia nanti keluar tulisan listnya kosong. Oke, lanjut. Ini insert awal ini. Nah, ini di insert awal ini, program akan membuat node baru, lalu node tersebut langsung ditempatkan di depan. Nah, caranya tuh dengan menghubungkan node baru ke head lama, lalu head dipindahkan ke node baru. Jadi, setiap ada data yang masuk lewat insert awal akan selalu berada di posisi paling depan. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini contohnya. Kita contohnya nanti saja, kita tampilkan contohnya saat sudah selesai semua insertnya, kita akan perlihatkan. Nah, ini untuk insert di akhir ini berfungsi program akan menambahkan data di bagian belakang. Kalau list masih kosong, data langsung menjadi head. Nah, kalau tidak ada program akan berjalan dari depan sampai ke node terakhir, lalu menyambung ke node baru di akhir. Nah, ini insert di tengah. Insert tengah ini. Nah, di insert tengah kita udah bisa memasukkan data di posisi tertentu. Nah, program akan berjalan sampai ke posisi sebelum yang diinginkan, lalu menyisipkan node baru di antara dua node. Nah, jadi data bisa dimasukkan di tengah, tidak hanya di awal atau di akhir. Nah, kita tampilkan saja contohnya ya. Kayak gini contohnya nih. Ini geser dikit saja. Nah, kayak di awal tadi, itu kan di nomor 3 kita insert akhir. Kalau misalnya tidak ada yang insert di awal, dia akan menjadi head, menjadi yang paling awal. Insert akhirnya akan menjadi headnya. Kayak gini contohnya, misalnya kita masukkan 30, 3 lagi, 5, 7, 6. Oke, kita tampilkan. Nah, dia menjadi head. Nah, kalau kita tambahkan ini 1, kita memasukkan insert yang di awal. Nah, insert awal itu pasti akan selalu menjadi head. Kayak gini misalnya nih, misalnya 12 tambah lagi 1. Oke, kita tampilkan. Nah, kayak gini dia. Nah, ini 30 sama 26 itu berubah. Padahal kan tadi dia jadi insert, jadi head. Sekarang dia pindah ke belakang. Kayak gini, pindah ke belakangnya dia. Nah, ini 1 sama 12 ini, walaupun kita masukkannya terakhir, kalau kita inputnya di insert awal, dia pasti akan selalu menjadi awal, tidak mungkin di akhir dia. Oke, nah ini untuk yang di tengah, misalnya
kita masukkan nilai 21. Nah, kita bisa memasukkan di antara bebas di antara di mana. Yang penting dia di antara insert awal sama insert akhir. Contohnya di sini. Misalnya kita masukkan ini ada 1, 2, 3, 4. Kita masukkan di sela-sela 12 sama 30. Itu kan ini 2 berarti di sela-sela itu 3 harusnya. Oke, kita masukkan 3. Kita tampilkan. Nah, dia masuknya di tengah-tengah jadinya. Jadi 1, 12, 21, 30, 26 dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini untuk menghapus data. Nah, program akan mencari nilai yang dimasukkan oleh user. Kalau data di awal, maka kalau ada data di awal, maka head langsung dipindahkan ke node berikutnya. Kalau ada data di tengah, program akan langsung menghubungkan ke node sebelumnya langsung ke node setelahnya, sehingga node jangan dihapus terlewati. Nah, kayak gini misalnya kita mau menghapus salah. Nah, ini mau menghapus node asalnya, kita mau hapus 1, ada tuh kita hapus 12. Nah, ini kita tampilkan. Nah, jadi yang 21 yang di node tengah itu menjadi 21, dia jadi head ya. Yang 21 menjadi head dia. Kalau kita menghapus. Oke, lanjut. Ini kalau fungsi ini supaya kita bisa menampilkan ini nih, supaya insert awal menampilkan pilihan-pilihan yang akan kita gunakan untuk mengisi ini semuanya yang di atas ini, supaya kita bisa memasukkan nilainya, bisa pilih nak masuk ke apa, nah kayak gitu. Jadi, linked list itu bekerja dengan cara menghubungkan data satu persatu menggunakan pointer. Setiap operasi seperti insert dan delete hanya mengubah hubungan antar node, bukan menggeser data seperti pada array. Baiklah, sekian dari presentasi tentang codingan linked list. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan ini. Oke. Saya akan membacakan kesimpulan dari linked list. Kesimpulannya adalah struktur data fundamental berbasis node dan pointer. Pilih singly untuk kebutuhan sederhana doubling. Jika butuh traversal 2 arah, sangat efisien untuk operasi insert atau delete di head O. Kurang ideal untuk akses acak di balik array. Banyak digunakan browser history, musik playlist, manager, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.